beneran nih. Di sini aja Ada kali ya. bangku kosong. Ah, pas lagi 4. ya. Iya, iya. Tapi beneran pas nih. banget ya. Wah, tapi Kita masih berlima nih lanjut sama lah. astronot. Astronot. Kursinya beda astronot mah. Kursinya Mars. Emang ini Mars? Eh, Kayaknya Mbak deh. Oh, iya. Mars. Mas. Mars. Tapi ya ngomong-ngomong tadi tuh Bib ya, tadi kan kita terakhir tadi ngomongin fanatik gitu bisa kayak jadi nangis, jadi sedih apa semua kan ada hubungannya sama emosi jadinya ya Bib ya. Iya sih. Itu gimana sih ya ngendaliinnya ya? Kadang tuh kita apalagi perempuan gitu kan ya. Kalau ngeliat ada dulu, lebay gitu sama ini. gitu. Histeris. Histeris. Terus kayak tadi apa namanya fanatik sama minta pengen suami yang gimana banget sama kita tuh jadi kan stresnya berlebihan, nangisnya berlebihan gitu kan. Nah itu ngendaliin emosi kita sendiri tuh kadang gimana ya? Iya. Jadi dewasanya gitu loh. Iya, kita seringnya tuh kalau senang euforia, senangnya berlebihan, Rhoma Irama lagi. bisa. Euforia. Iya. Kalau sedih histeria. Histeria. Ada tuh di wahana biasanya. Makanya di Islam itu kan pengendalian emosi itu menjadi salah satu yang penting. Istilahnya tazkiyatun nafas atau pembersihan diri, pengendalian diri. Bahkan Nabi bilang itu adalah jihadul akbar, jihad yang paling utama melebihi kita memerangi musuh-musuh Islam di luar kita. Karena orang nggak akan bisa memerangi orang lain kalau dia belum selesai memerangi dirinya sendiri. Atau orang nggak akan bisa mendidik orang lain dengan baik kalau dia belum bisa mengendalikan dirinya. Misalnya gini deh, emosi kita sama anak kita harus lebih stabil emosi kita. Jadi anak udah emosi, kita seharusnya belum emosi sehingga kita bisa mengendalikan anak kita. Tapi kalau sama atau bahkan kita tidak lebih sabar dari anak, wah jadinya tengkar mulu tuh. Karena ada dua orang tua yang selalu tengkar sama anaknya. Iya. Jadi tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa itu menjadi sangat penting dalam Islam agar kita terkendali. Bahkan Nabi itu memberi tips-tipsnya secara fisik sekalipun. Makanya kata Nabi, kalau lu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk. Tapi Duduk. kalau masih marah, Kalau masih marah, berbaringlah. berbaring. Kalau Kalau masih masih marah marah lagi, mati udah. Jangan dong. Ngapain? Hidup cuma marah-marah mulu. Iya susah juga ya kalau marah-marah sambil baring. Kamu sih. Nah itu saking ininya Nabi, sampai diatur segitunya. Iya, iya, iya. Sampai si detail itu ada aturannya ya. Iya, karena Nabi bilang kan, la taghdab, jangan kamu marah, Marah, gitu. iya. Nah, tapi pada batas tertentu, kalau kita untuk kepentingan bersikap tegas kepada istri, kepada anak, kepada suami, itu pada batas tertentu boleh, asalkan jangan sampai menyakiti, termasuk secara verbal. Jangan pakai kata-kata yang menyakiti. Misalnya, Nabi tegaskan, anak itu kalau udah umur 10 tahun, masih belum sholat, udah kamu harus tegas sama dia gitu. Tapi bukan berarti menyakiti. Begitu juga istri atau suami gitu, kalau udah melanggar secara keterlaluan, hal-hal yang diharamkan atau tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ya udah kita harus udah tegas tuh. Tegas kan sekarang bisa dengan berbagai cara ya. Kalau anak misalnya dengan ya udah dikurangi duit jajannya gitu. Main game paling main game. Ini Apalagi? kuota Main gamenya. sih. Kuotanya dikurangi. Iya, Tapi kuotanya wifi. dikurangin. Iya wifi. Apa yang bisa? Waktu main gamenya dikurangin. Iya bisa Tapi jadi. kan dia sekolah online udah pasti megang gadget. Kita nggak tahu juga dia. Iya juga sih, Gimana ya, cara susah juga. memberikan pelajaran buat anak sekarang? Nah, jadi ya itu memerangi diri itu menjadi sangat penting. Orang itu sering kemudian fokus geraknya itu keluar dalam beragama. Ya kayak tadi Musdalifah cerita kan, sibuk mengomentari orang lain, tapi gagal mengomentari diri Diri sendiri. sendiri. Banyak tuh. Iya, banyak. Lo pernah ngomenin postingan lo sendiri nggak? Coba dah, Oh, mulai iya, dari iya. sekarang. Iya, iya. Misalnya lo lagi posting apa gitu. Cari kekurangan kita sendiri, Iya. Mus, jadinya. Posting lo. Sering Gitu sih, kali ya? Cing, saya Sebelum tapi, posting. Iya sebelum posting, Sebelum posting. di cermin, kadang bikin instastory pun yang lo jelek amat sih ini gitu. Iya, tapi nggak pas udah posting. Sok cantik lo. Itu lo sendiri. Ini kita Komen sendiri. Komen sendiri ya. Ide baik. Gitu. Oh, ide bagus nih. Iya, akhirnya lo DM diri lo sendiri. Apa lo ngomong sok cantik? Iya, iya. Terus ya, Iya, Beb? orang kalau nggak bisa menerima perbedaan, awalnya sama orang lain, mungkin pada akhirnya sama dirinya sendiri. Iya. Ketika bercermin, hidung gua jelek, akhirnya melakukan yang haram, operasi plastik deh. Hmm. Oh. Jadi
Makanya kemudian orang itu ya harus sering-sering mengoreksi dirinya sendiri ya. Nah, terus Bib, kalau orang itu lagi mengalami kondisi fanatisme gitu, itu tuh ada mengalami gangguan kejiwaan juga nggak sih? Pasti dia itu akan berefek ya bagi jiwanya, karena itu kan perasaan yang berlebihan udah ya. Pasti dia akan sangat mengganggu, bahkan bukan hanya secara mental, bahkan secara fisik gitu. Secara fisik. Karena itu misalnya ya, gue tuh berusaha untuk tidak memberi ekspektasi apa-apa ke orang yang mau mendengar omongan gue gitu. Makanya gue mau bicara ini nggak ngikuti betul-betul omongan orang gitu. Jadi gue bicara ini, gue mau mengedukasi orang bab ini. Sesekali mungkin mendengarkan saran dan kritik orang yang membantu untuk memperbaiki konten gue. Tapi nggak mau membentuk fanatisme kepada orang. Karena kenapa? Karena bisa sangat bahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi kita. Misalnya, Mahatma Gandhi itu dibunuh oleh fansnya. Kemudian Beatles Iya. dibunuh oleh Karena fansnya. fans ya. Karena fans. Beatles tahu siapa? Ada Beatles yang jalan di tengah trotoar, tuh. penyeberangan. Ya, Zebra penyeberangan, cross. yang zebra cross, Iya. 4 orang tuh. Iya, yang vokalis itu John Lennon bocah. Aduh. Iya. Makasih Cing. Sama-sama. Ya. Tipis-tipis, Nggak respect. benerin dong, jadi Lennon bocah. Bener lagi kan. Iya. Nah itu, jadi ya mungkin aja berefek. Dan kalau ini deh, kalau Cing Abdul tadi bilang komen diri sendiri, jangan jauh-jauh kalau mau mengukur. Gini aja deh, kalau komen mungkin berat ya. Yang lebih simpel aja, kayak lu berani nggak minta maaf ketika lu salah secara terbuka? Minta maaf kepada orang atau minta maaf kepada diri Ya sendiri. kepada orang di media sosial atau apa. Kadang Di kita depan keramaian, Iya. depan umum. Oh, enggak kalau kita berani. punya kesalahan. Nah, atau yang lain tuh kata Imam Malik nih, selain minta maaf kalau mau nguji kejernihan hati, yang kedua itu bilang nggak tahu. Bilang Nah, nggak ketika ditanya tentang satu hal yang lu nggak tahu, jawab nggak tahu. tahu. Padahal tahu. Iya, padahal dia bener nggak tahu, tapi bener untuk nggak tahu. berani bilang nggak tahu tuh Mengakui kan bahwa kadang dirinya nggak susah, tahu ya. ya. Jangan jadi orang yang Sok tahu. Sok tahu. Kayak kalau lagi itu kan, Lagi apa? gombal-gombal. Sok tahu. Kok Kok tahu? Terima kasih. Iya. Aduh aku. sok tahu pasangannya sok tem? Sok tahu. Tempe. Tempe. Tahu Tahu tempe. tempe. Beb, kalau fanatismenya terhadap suku atau golongan, yang memang rame-rame gitu, kita bangga sama suku atau golongan kita sendiri sampai akhirnya kita suka nggak sadar memandang rendah orang yang di luar golongan kita. Itu gimana tuh, Beb? Karena bareng gitu banyak orang yang ngerasa sama kita gitu, Beb. Bangga kepada suku kita sendiri, pada bangsa kita sendiri, itu gak ada masalah. Makanya itu ada konsep yang namanya kan nasionalisme lah, kemudian kebanggaan kepada suku. Misalnya kita pakai baju adat, bahasa kita bahasa daerah dan lain sebagainya. Pada batasan yang normal gak ada masalah, bahkan itu penting gitu. Karena menjadi orang suku Madura, suku Jawa itu kan anugerah ya. Yang perlu kita syukuri. Nah, yang penting ekspresinya pertama ya, ekspresinya nggak aneh-aneh. Kemudian yang kedua, tidak lantas kebanggaan kita kepada diri kita sendiri merendahkan orang lain, merendahkan Saling suku menghargai. lain. Itu makanya kalau Allah bilangnya di Quran lita'arofu, perbedaan suku bangsa itu untuk saling mengenal, bukan untuk saling menjatuhkan. Karena setiap suku pasti ada kelebihannya, pasti ada kelebihannya. Misalnya Cing Abdel, Betawi Cing. Apa Padang kira-kira? saya, Padang. Oh Padang. Padang. Campuran sebenarnya. Bapak Padang, Ibu Padang tapi nyampur dulu. Baru jadi Berarti saya. makanannya masakan Padang apa Iya. Betawi itu? Iya. Berarti rendang dikasih Dikasih Itu, semur apa? jengkol. Iya, semur Iya. jengkol. Iya. apa Cing kira-kira Cing? Kalau orang Padang Pandai berdagang. pandai berdagang. Kalau lu Muslimah? Aku Bugis. Apa? Iya, apa menurut lu kelebihannya yang dibanggakan oleh lu sebagai orang Bugis? Orang Bugis itu orangnya royal. Oh royal. Royal Maksudnya kalau misalnya dalam memberi gitu. dalam insya Allah kayaknya seperti itu sih. Cuma aku lihat orang-orang itu kalau misalnya ada siapa yang datang, kita suguhin banyak gitu. Lo punya tethering nggak? Gue mau pakai internet. Wifi. Cek kan. Oh iya, oh. Tes tuh. Nah kalau soal itu saya Katanya pelit sih. royal. Kalau soal itu saya pelit. Nah, sih. kalau lu Royal. ada lihat Palembang. Palembang. Nah, Palembang asam bucin.
Ya. Palembang. Wong Kito Galuh. Wong Kito Tambo Galuh. Tamboce itu Padang. Padang. Iya. Saya juga Padang. Padang apa? Padang pasir. Iya. Tambocie. Iya. Kalau orang Palembang apa khasnya? Kalau pempek, Bukan makanannya, bukan makanannya. orang-orangnya ya. Ya. Kalau Palembang sih perempuannya mau bekerja lah gitu. Ah, kayak gitu. nggak tahu ya kalau aku sih dari keluarga mama yang Etos Palembang. kerjanya ya. Etos kerjanya pada giat lah kayak gitu. Tapi juga punya gengsi yang tinggi juga ya kalau orang Palembang. Orang Palembang Gitu. ya. Iya, Gitu. jadi kayak apa namanya ya gue bisa gitu. Gue bisa pasti gue juga bisa. Optimis lah ya. Optimis lah gitu. Kalau Habib apa? Orang Kalau apa? Saya sih orang ada Maduranya, ada Jawanya, ada Arabnya. Tapi kalau Madura tuh, gue senangnya Cing menjaga harga diri banget. Oke. Misalnya ketika dia memilih istri, dia akan jaga dengan baik istrinya. Harga diri istrinya adalah harga diri dia. Kemudian juga ketika dia merantau, dia akan bekerja keras agar gak minta ke orang lain, agar gak merepotin, agar gak bergantung kepada orang lain. Jadi Itu dia menjaga harga dirinya. Madura. Nah ini sekarang gue tanya nih, ada orang Padang, ada orang Madura, ada orang Palembang, ada orang Bugis. Bugis. Masuk ke warteg, makan yang bayar siapa? Bugis, katanya Royal. Siapa? Royal. Bukan. Hah? Bukan. Bugis. Bukan. Orang Madura. Bukan. Orang Padang. Kenapa tuh? Karena dia yang lagi ulang tahun. Iya sih. Iya, iya, iya. Happy birthday, Bang. Iya. Happy birthday, Terima kasih Mama Padang. Mila.